Hai, kembali lagi bersama Fisika Asik. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gerak lurus. Nah, pernah gak sih kalian lewat jalan tol yang lurus dan panjang? Itu merupakan salah satu contoh gerak lurus loh. Tapi, apa sih sebenarnya gerak lurus itu? Dan apa bedanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Tenang aja guys, itu semua akan kita kumpas tuntas dalam video kali ini dengan cara yang mudah dipahami dan yang pastinya asik. Oke Sobat Fisik, setelah kita menyapa di awal, sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasan kita pada hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya gerak dalam fisika itu? Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan atau perpindahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir. Kita bergerak setiap saat kita beraktivitas. Kendaraan yang kita tumpangi juga merupakan contoh gerak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang definisi gerak. Selanjutnya itu untuk contoh gerak. Misalnya, kamu duduk di dalam mobil yang sedang melaju. Bagi penumpang lain di dalam mobil, kamu terlihat diam. Tapi, bagi orang yang berdiri di pinggir jalan, kamu terlihat bergerak. Nah, itu menunjukkan bahwa gerak bersifat relatif tergantung pada titik acuannya. Jadi, penting banget nih untuk kita selalu menentukan titik acuan saat kita membahas gerak dalam fisika. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis gerak lurus, di sini kita akan membahas tentang salah satu besaran penting dalam gerak, yaitu kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan setiap satuan waktu. Kecepatan menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah posisi. Nah, kecepatan dapat dihitung dengan rumus, yaitu kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Penting untuk diingat bahwa kecepatan adalah besaran vektor yang berarti memiliki arah. Jadi, dua benda yang bergerak dengan laju yang sama tetapi ke arah yang berbeda memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai kecepatan. Sudah paham kan? Nah, selanjutnya kita akan memahami apa itu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu tertentu. Rumus percepatan yaitu percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kecepatan dan percepatan. Sudah paham kan? Nah, untuk selanjutnya ada yang tahu nggak kita akan membahas tentang apa? Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gerak lurus. Apa aja sih jenis gerak lurus itu? Jenis-jenis gerak lurus. Jadi, gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gerak lurus beraturan dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama itu ada gerak lurus beraturan yang merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. GLB yaitu kecepatan konstan dan percepatan sama dengan 0, sehingga V sama dengan konstan dan A sama dengan 0. Contohnya untuk GLB yaitu ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan pada kondisi ini. Gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Selanjutnya itu ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yang dimana gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Jadi di GLBB ini kecepatannya tidak konstan tetapi percepatannya konstan. Dayu pulang ke kampung halaman ayahnya. Dayu sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, Sobat Fisik, itu dia pembahasan kita mengenai gerak lurus pada hari ini. Semoga penjelasan tadi bisa membuat fisika terasa asik dan mudah dipahami. Ingat, memahami konsep dasar ini memang penting banget karena akan menjadi pondasi untuk materi-materi fisika selanjutnya. Jadi, jangan malas untuk terus belajar dan berlatih ya.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan menjelajahi lebih dalam dunia fisika yang penuh dengan keajaiban.